Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema, hilangnya sensitivitas manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa manusia yang disebut dengan al-insan adalah asyraful makhlukat, adalah ciptaan Allah yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling sempurna. Tetapi sisi lainnya, manusia adalah makhluk yang bersosial, yang mustahil hidup tanpa teman, yang mustahil hidup tanpa komunitas. Dan sisi lain, pertemanan dan komunitas itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama-sama kita maklumi bersama, ianya mempunyai pengaruh yang begitu kuat pada diri seorang manusia, bahkan akan berpengaruh kepada karakter dan sifat seorang manusia itu sendiri. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah menubuhkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadakum mayu khalil. Seseorang itu akan tergantung agama temannya. Maka hendaknya pilihlah teman yang baik. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu dan Tirmidzi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, efek dari pertemanan begitu sangat besar, akan mempengaruhi karakter seorang manusia. Jika teman kita baik, maka baiklah kita. Jika teman kita buruk, maka buruklah kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW memisalkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mathalul jalisi salihi wassu'i kahamilil miski wa nafikhir. Permisalan orang yang berteman dengan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pertemanan dengan orang yang menjual minyak wangi dan pertemanan dengan tukang pandai besi. Orang yang berteman baik dimisalkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti orang yang berteman dengan orang yang penjual minyak wangi. Kalaupun kita duduk di sampingnya dan tidak membeli, niscaya kita pulang ke rumah kita akan mendapatkan bau wangi dari minyak wangi karena kita berada di sekitar bau minyak wangi tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang buruk seperti pertemanan dengan tukang pandai besi, kalaupun kita tidak ngapa-ngapain dan tidak duduk di sampingnya, maka akan memberikan efek yang buruk, minimal mendapatkan bau yang tidak baik, dan bisa jadi baju kita pun akan terkena cipratan percikan dari api yang membara tersebut. Begitulah ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad SAW memisalkan pertemanan baik dan pertemanan orang yang buruk. Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau pernah mengatakan, fa inna musyahadatil fuski wal ma'siyati ala dawami tuzilu ala qalbik karahiyatal ma'siyati. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya melihat kefasikan dan kemaksiatan secara terus-menerus, kata beliau, sesungguhnya melihat kemaksiatan dan kefasikan secara terus-menerus, tuzilu ala qalbi karahiyatal ma'siyah, dengannya hilanglah rasa benci terhadap kefasikan dan terhadap kemaksiatan tersebut. Allahu akbar. Itulah kata al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa tahunu 'alaika amraha, dan menjadi mudah, menjadi ringan dengan dosa dan maksiat yang ada di hadapannya. Jadi orang terbiasa ketika melihat dosa, ketika melihat maksiat, kefasikan, jika hari-hari itu yang dipertontonkan, itu yang kita lihat tiap hari, yang kita dengar, yang kita lihat, maka dosa maksiat dianggap biasa, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha hana ala qulubi ma'siyah, karena itu hati akan mudah cenderung kepada kemaksiatan, tidak takut sedikit pun kepada maksiat dan dosa yang dilakukan di kanan kiri kita. Sebuah syair Arab yang masyhur pernah dikatakan, kasratil masasi tumitul ihsas. Seringnya bersentuhan dengan sesuatu akan menghilangkan sensitivitas pada manusia. Seringnya kita duduk dengan orang-orang ahli maksiat, dengan orang ahli kefasikan, maka dosa dan maksiat itu menjadi terasa biasa di hadapan kita. Seringnya kita duduk dengan orang-orang yang suka menggosip orang lain,
melihat kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut lama-kelamaan tidak ada rasa dalam diri kita, dianggapnya tidak apa-apa, seperti lalat yang terbang begitu saja, tidak ada rasanya, tidak ada rasa efek dan kesan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Karenanya nampak begitu besar hikmah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka wajib baginya untuk merubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu minimal benci dengan hatinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, fadzalika adaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemaksiatan, wajib kata Rasulullah merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kebijaksanaannya. Seorang presiden harus merubah ahli korupsi, para pejabat yang korupsi dengan tangan seorang presiden, dengan tangan seorang pejabat. Kepala keluarga melihat kemaksiatan di rumahnya, wajib merubah dengan tangannya, dengan kebijaksanaan yang dibuat oleh kepala keluarga itu sendiri. Jika ini tidak mampu, minimal dengan lisan. Lisan menyampaikan dengan cara yang hikmah, dengan mu'idhah hasanah kepada ahlul maksiat, kepada orang-orang yang pelaku fisk dan kemungkaran. Jika tidak mampu juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, karena lemah iman, minimal membenci dengan hatinya. Mencegah kemungkaran dengan hati artinya apa? Membenci dalam hati kita, bahwa kita tidak ridho, kita tidak senang dengan adanya kemaksiatan yang dilakukan di hadapan kita. Tapi karena lemahnya iman kita, tidak ada kuasanya kita, maka hanya membenci dalam dirinya, dan kita akan menjauhi perbuatan dan orang yang berbuat dosa dan mungkar tersebut jika kita tidak mampu merubah dengan lisan dan tangan kita. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, fadzalika adaful iman, dan itulah serendah-rendah iman seorang manusia. Jika kita melihat maksiat dan kita tenang, bahkan kita gembira, maka kita dianggap setanul akhras, setan yang bisu. Setan ada dua, setanun natik wa setanun akhras. Setan yang bisa berbicara, mengajak manusia kepada kemaksiatan, mengajak manusia kepada kemungkaran. Yang kedua, setan yang bisu, dia tidak mengajak orang, tapi senang jika ada kemaksiatan dilakukan di hadapan kita. Na'udzubillah min dzalika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka antara judul yang kita bicarakan pada khutbah yang singkat ini dengan hikmah larangan Nabi atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kemaksiatan, begitulah jelas. Kenapa? Jika kemaksiatan dibiarkan di hadapan kita, kita melihat setiap hari, setiap waktu, anak cucu kita, generasi kita melihat kemaksiatan tersebut dengan kemungkaran, maka dianggapnya kemungkaran tersebut adalah biasa. Dianggapnya kefasikan adalah biasa. Dianggapnya korupsi itu biasa. Biasa-biasa saja, tidak mengapa, sehingga tidak tahu bahwa itu satu dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada rasa takut akan mendapat ancaman dan dosa serta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, begitu pula nampak hikmah dianggap dosa besar oleh Islam, al-mujaharah. Apa itu al-mujaharah? Pelaku dosa besar, pelaku dosa, dan dia menampakkan dengan senang kepada orang lain. Bahkan tidak jarang menge-share kepada orang lain dosa dan maksiat yang dia lakukan, padahal Allah sebelumnya telah menutupi dosa dan perbuatan maksiat tersebut. Inilah ada perbuatan mujahirah. Kenapa dianggap ini dosa besar? Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini diampuni oleh Allah dosanya jika dia bertaubat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an bahkan dinyatakan, Ya ayyuhalladzina asyrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat israf, yang telah mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa anak Adam. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, jika ada seorang Bani Adam datang kepada Allah dengan dosa, begitu banyak dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi dia datang kepada Allah dengan beristighfar dan bertaubat, maka Allah menyambutnya hamba tersebut dengan pengampunan yang pengampunan tersebut seluas langit dan bumi. Seluruh Bani akan diampuni oleh Allah.
jika bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengatakan ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapakah yang mujahirin tersebut? Rasulullah SAW mengatakan mujahirin adalah orang yang berbuat dosa, yang telah ditutupi dosanya oleh Allah, tetapi dia kemudian mendedahkannya, kemudian dia menampakkannya dengan bangga kepada manusia, kepada masyarakat yang ramai. Inilah mujahirah. Mujahirah dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan merupakan dosa besar. Satu di antara hikmahnya, kenapa? Karena jika dosa ini dilakukan dan di-share di mana-mana, maka dianggapnya dosa ini adalah perkara yang biasa. Satu contoh, orang yang biasa nimbrung dengan orang-orang yang ahli ghibah, maka dianggapnya ghibah itu adalah bumbu dalam setiap majelis jika kita ada di dalamnya. Tampaknya maka obrolan kita, duduknya kita terasa hampa seperti ibarat makanan tanpa garam. Sehingga dosa tersebut menjadi wajib. Kenapa? Karena dosa ini selalu dan dibiarkan dilakukan di mana-mana. Begitu juga ma'asyiral muslimin, orang yang biasa bercampur baur laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab, tanpa ada batas-batasan dalam syariat, maka dianggapnya ini suatu kebiasaan. Ini suatu kebiasaan dan ini bukan dosa. Inilah mujahirah. Inilah kenapa Nabi Muhammad SAW melarang dan mengatakan bagian daripada dosa besar adalah melakukan dosa, kemudian dibiarkan dosa tersebut, bahkan dengan bangganya dipertontonkan ke hadapan manusia, dipublikasikan, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakallah. Maka nampak jelaslah dua hadis tersebut dengan bab bahasan kita, hilangnya sensitivitas manusia. Kapan? Jika selalunya kita melihat. Tidak harus hilangnya rasa ini dalam hati kita, tidak harus melakukan dosa. Tapi jika tiap hari melihat dosa dan maksiat dipertonton di hadapan kita, maka akan cepat ataupun lambat sensitivitas, rasa gundah gulana dalam kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan akan hilang. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga Allah taala menjaga kita dan melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.